Kamu pergi dari sini atau saya panggil polisi? Ayo pergi. Mau kemana? Sulis, kamu tuh gak usah bangga ya dengan apa yang Nanang kasih sama kamu. Suami kamu ini adalah orang yang paling licik. Bisa aja nih semua dari hasil korupsi. Kamu tuh dari mana sih? Malah pergi tanpa izin lagi sama aku. Aduh abang, gaji kamu tuh berapa? Hah? Kamu ini cuma sebagai staf biasa. Kalau kamu udah jadi manajer baru bisa ngatur-ngatur hidup aku. Kamu dipecat kan? Iya, aku dipecat. Astaga, kamu gak becus kerjanya apa gimana? Gimana caranya sih kamu bisa dipecat dari kerjaan? Terus kita dapat uang dari mana kalau kayak gini? Aku nggak mau didikte sama kamu. Aku tuh suami kamu. Sekarang kamu berani ngelawan sama aku ya? Aku kasih kamu waktu 1 bulan ya. Kalau dalam 1 bulan kamu belum mendapat kerjaan lain, aku mau pisah sama kamu. Capek. Ya. Tunggu. Dasar ya, perempuan pengganggu suami orang. Kamu ngeliat kondisinya dia lagi sakit. Aku nggak peduli ya, yang penting kamu sekarang pulang sama aku. Aku nggak mau pulang sama kamu. Jangan, aku ini sih, masa kamu nggak dengerin sih? Pergi! Mau apa sih kamu? Pergi! Apa sih? Mana nih yang mau nyetor? Sebentar. Oh, kamu tuh paling semangat bener deh kalau lagi. Nih, Tati Cita. Is, tinggal kamu doang nih yang belum nyetor. Sorry ya, aku belum bayar soalnya aku gak ada uang nih. Is, kalau nggak punya uang tuh nggak usah ikut arisan kali. Malu-maluin banget sih. Menurut kamu dijaga dong lah. Aku kan gak semiskin itu. Lagian aku baru ini kan gak bayar arisan. Aku tahu ya, suami kamu itu dipecat dari kerjaannya karena dia korupsi kan? Dan sekarang dia pengangguran, ya kan? Cukup ya lah. Kalian ini kayak anak kecil tau gak? Kamu juga lah, kalau punya mulut itu dijaga, jangan juli terus. Kenapa jadi aku yang disalahin sih? Dia duluan yang jambak rambut aku. Kamu yang dari tadi ngomong terus, sekarang kita duduk lagi, ya? Aku nih yang nggak usah ikut arisan kalau kayak gini caranya. Sini, balikin uang aku. Lama banget sih. Udah, pas. Sumpah yang ngeselin banget ya si Iis. Pesek banget. Ini buat kamu. Nah, nih. Tenang, semuanya kebagian kok, ini buat kamu nih. Itu kan Nanang sama Sulis. Ini buat Bapak. Ngapain dia bagi-bagi uang? Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak, Bu. Kami minta doanya ya, semoga istri saya cepat hamil dan kami punya momongan. Semoga rezekinya makin banyak. Amin. Iya, makasih banyak ya Pak, Bu. Sok kaya banget sih. Mari, terima kasih. Waalaikumsalam. Kalian berdua tuh jangan sok kaya ya. Belaga bagi-bagi duit lagi. Minta didoain cepat punya anak. Sulis, kamu tuh gak bisa punya anak. Kok kamu tega banget lah ngomongnya kayak gitu? Emang apa salahnya coba kalau aku dan Mas Nanang masih terus berusaha? Coba kalian pikir deh. Kalian nikah udah 3 tahun kan? Sampai sekarang mana? Kamu hamil? Gak hamil juga kan? Ya udah, fix. Tandanya kamu gak bisa punya anak. Beda kalau sama aku. Kalau aku memang belum mau punya anak. Tapi dokter bilang katanya sih aku pasti bisa punya anak sih. Jaga omongan kamu ya. Kamu jangan pernah buat istri saya jadi sedih. Lebih baik kamu pergi dari sini. Memang. Aku kasih tau kamu ya. Kalau kamu mau cepat punya turunan, kamu mendingan nikah lagi. Gak usah ngarepin dari perempuan ini. Ngapain ngarep dari dia? Gak bisa ngasih keturunan kamu. Udah, kamu jangan dengerin omongan dia ya. Nah, kita masuk sekarang ya. Ya Allah Mas, hati aku sakit banget dengar omongan Ella tadi. Kita semua tahu kok sifat Ella itu seperti apa. Tapi mungkin apa yang dia bilang ada benernya. Sayang, aku minta sama kamu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu jangan pernah berkecil hati. Kita tahu sifat Ella itu seperti apa. Dan kita tahu Ella itu orangnya seperti apa. Tuhan melihat itu semuanya. Jadi aku minta sama kamu, kamu jangan bersedih, kamu jangan nangis lagi. Mana sih Sela? Libur bukannya di rumah. Bang, ditutup dong pintunya. Kamu tuh dari mana sih? Malah pergi tanpa izin lagi sama aku. Apa yang harus izin ke kamu? Selama kamu belum bisa memenuhi semua kebutuhan aku, gak usah ngatur-ngatur hidup aku. Semua gaji aku tuh kamu yang pegang.
Emang itu kurang buat kamu? Aduh abang, gaji kamu tuh berapa? Kamu ini cuma sebagai staf biasa. Kalau kamu udah jadi manajer baru bisa ngatur-ngatur hidup aku. Ella. Dahlan, buka pintunya. Dahlan, buka pintunya, Dahlan. Dahlan, buka pintunya. Waalaikumsalam. Nah, Gue minta lu ajarin istri lu ya. Gara-gara omongan istri lu, ngomong istri gue itu nggak bisa hamil. Sekarang istri gue terpukul di rumah. saya minta maaf atas sikapnya Ella ya. Percuma lu minta maaf. Sampaikan sama istri kamu, saya minta maaf. Kalau istri lu tuh nggak berubah, gue minta lu ajarin istri lu. Ya Allah, keterlaluan banget sih Ella. Kamu mau kemana malam-malam gini? Mau reunian sama teman-teman lama aku. Reuni? Bagi duit dong. Nggak ada. Jadi laki tuh gak usah pelit ya. Aku udah nggak ada pegangan lagi. Udah cepetan, kasih aku uang. Mana? Minta duit. Aku tuh udah nggak ada pegangan lagi Ella. Lama banget. Cuma segini uang kamu. Nggak ada pegangan lagi aku. Minta kasbon aja sama kantor kamu. Gampang kan? Kok sepi banget sih? Gak ada taksi yang lewat. Sampai di sini. Ah! Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Siapa kamu? Kamu siapa? Ngapain sih kamu ngikutin aku? Ah! Lepasin! Atau aku bisa teriakin? Aku bisa teriakin di sini ya? Tolong! Tolong! Ah! Suaranya Ella. Ella! Lepasin! Lepasin istri saya! Ella. Kamu pergi dari sini atau saya panggil polisi? Ayo pergi. Kamu gak kenapa-napa? Kamu lagi lama banget sih kesini dipanggil dari tadi. Gak usah kemana-mana lagi kamu. Teman-teman aku tuh udah nungguin aku. Udah sekarang pulang yuk. Ya nggak bisa lah. Tapi kalau orang itu nyerang kamu lagi, aku gak akan bantuin. Bang. Hah? Sebenarnya siapa sih? Ngapain dia ngikutin aku coba? Sakit lagi. Ya mungkin ada orang yang gak suka kali sama kamu. Kayaknya kamu seneng banget kalau istrinya ada yang nyakitin gitu. Ini aku cuma ngutarin pendapat aku kok. Mungkin ada orang yang sakit hatinya karena kamu tuh gak bisa jaga omongan kamu. Nggak jelas banget tuh nggak mau denger ngomongin kamu. Aku ini suami kamu ya. Mulai sekarang kamu itu gak boleh keluar malam. Ini semua demi kebaikan kamu. Nggak gitu juga. Beberapa bulan ini perusahaan mengalami penurunan produksi. Semua itu disebabkan karena penjualan yang sepi. Jadi dengan terpaksa saya harus mem-PHK salah satu dari kalian. Apakah ada jalan lain, Pak? Saya sama Nanang bisa mencari solusi Pak untuk masalah yang menimpa perusahaan. Kita sudah melakukan berbagai macam cara, tapi tetap tidak berhasil. Jadi dengan sangat terpaksa saya harus merumahkan kamu Dahlan. Karena Nanang sudah bekerja lebih lama dari kamu di sini. Pak, tolong saja jangan dipecat Pak. Tapi ini sudah jadi keputusan perusahaan Dahlan. Saya rela kok gaji saya itu dipotong, yang penting Dahlan tetap kerja di kantor ini. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Tidak bisa Nanang. Ini sudah menjadi keputusan perusahaan. Jadi saya mohon kalian berdua menghargainya. Ella pasti bakal marah banget nih. Dahlan. Ya Nang? Gue minta maaf ya. Gak apa-apa kok Nang. Semoga lu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar sana. Amin. Makasih ya Nang. Saya pamit ya. Ya. Ya Nang. Salam. Kok udah pulang sih Bang? Ini kan masih siang. Ini barang-barang apaan nih? Apa jangan-jangan kamu dipecat? Kamu dipecat kan? Iya aku dipecat. Astaga, kamu gak becus kerjanya apa gimana? Gimana caranya sih kamu bisa dipecat dari kerjaan? Terus kita dapat uang dari mana kalau kayak gini? Ini tuh keputusan bos, keputusan perusahaan. Bos itu juga harus milih antara aku atau Nanang. Dan aku yang kepilih untuk dipecat. Jadi Nanang ya, hah? Ini pasti Nanang curang sama kamu kan? Ini semua gara-gara Nanang nih. Terus kamu, masa kamu diem aja sih? Kamu lakuin sesuatu dong. Ini bukan salahnya Nanang kok. Iya ini jelas-jelas salah dia. Kamu nih ya. Ella, kamu mau kemana? Aku mau samperin dia. Jangan. Udah gak usah banyak ngomong ah. Dahlan sudah tidak bekerja di perusahaan ini lagi. Doain ya kalian semuanya.
Semoga dia cepat dapat kerjaan yang baru. Hei Nanang, ternyata kamu tuh orang jahat ya. Gara-gara kamu kan suami aku dipecat, kamu itu sekongkol sama bos kamu kan untuk ngeluarin suami aku. Harusnya kamu yang dikeluarin. Tapi ini sudah keputusan dari perusahaan. Alah, alasan aja kamu. Kamu jangan asal nuduh ya. Yang kerjanya nggak becus tuh kamu ya, bukan suami aku. Tolong ya Bu, dijaga ucapannya. Kita di sini semua tahu kok Pak Nanang gimana. Sebaiknya ibu pergi dari sini. Atau kami panggil security buat ngusir ibu. Nggak usah. Saya bisa pergi sendiri dari sini. Tunggu. Kamu ngapain sih pakai nyamperin Nanang? Harusnya kamu itu terima kasih sama aku. Ini keputusan dari kantor, Ella. Udahlah, kamu tuh gak usah sok belain Nanang deh ya. Bisa aja kan Nanang itu sekongkol sama bos kamu. Yang harusnya Nanang dipecat, malah kamu yang dipecat. Kan aku udah bilang kamu tuh cuma bikin malu aku di kantor. Enggak aja kan lagi. Mas, kamu kenapa kok kayak kesel gitu sih? Ella tiba-tiba aja ke kantor, terus marah-marah sama aku. Dia bilang suaminya dipecat itu gara-gara aku. Dahlan dipecat. Aku bisa paham kok kenapa Ella bersikap kayak gitu. Mungkin dia shock suaminya dipecat. Kasian dia. Kok kamu malah belain dia sih, bukan belain aku? Sama aja kamu. Mas, Ya, Bu Ella ya? Ini Bu, ini ada pesanan untuk Ibu. kayaknya masalah alamat deh. Saya nggak pesan apa-apa. Ini emang pesanan untuk Ibu dari seseorang. Tolong diterima ya. Ya, Ini sih Bu. apa sih? Roti ini cocok banget untuk kamu yang bermulut pedas, Ella. Kok isinya sambal semua? Ella, Iya. ini gak ada makanan loh, aku lapar. Kamu gak masak ya? Makanan? Iya, ini gak ada makanan, aku lapar. Lo gak ngasih uang tuh gak usah ngarepin di rumah ada makanan. Hah? Kamu ngasih uang nggak? Kan kamu tahu sendiri, aku baru aja di PHK. Dan kemarin aku baru kasih kamu uang. Aku yakin kok, kamu itu juga masih pegang uang kan? Itu kan uang aku. Ya terus? Ngapain bagi-bagi sama kamu? Alhamdulillah masih bisa makan mie instan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gimana nih nasibnya? Dari mana sekarang kehidupan kita? Siapa sih? Siapa sih? Ella. Iis. Arifin, Kebetulan banget ketemu di sini. kalian pakai mobil siapa? Mas Arifin itu baru aja dapat harta warisan. Kita dapat mobil, dapat rumah, dan juga uang. Ya, walaupun Mas Arifin ini gak kerja, tapi hidup kita bakal terjamin. Loh, kok kamu diam aja? Ngomong dong. Biasanya kan mulut kamu yang paling nyinyir, paling pedes. Mungkin dia lagi iri sama kita. Siapa yang ngiri? Hah? Kalian berdua tuh harusnya tahu ya. Ini semua kalian dapetin dari warisan, bukan dari keringet kalian sendiri. Ada aja alasannya ngeles. Apa yang mau dibanggain? Sayang, udah. Gak usah terlalu ditanggepin. Gak jelas, Mas. Sekarang, lebih baik kamu masuk ke mobil, kita lanjut jalan. Kita masuk mobil dulu ya. Ya, sana. Apaan sih? Bangga banget sih. Seimut deh kalian tuh. Selin banget sih tuh si Iis. Dari warisan aja bangga banget. Makin sombong deh tuh orang. Sosok pertama itu. Siapa sih dia? Lepasin! Kamu siapa sih? Mau ngapain kamu? Tolong! Lepasin! Woi, jangan lari! Jangan lari! Ya, kenapa Bu? Ada apa Bu? Ada orang ngikutin saya, Pak. Tapi Ibu gak apa-apa kan Bu? Iya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih ya. Beneran Ibu gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, Pak. Hati-hati ya Bu. Iya, makasih, Pak. Ngapain dia sering ngikutin aku ya? Aku daftar jadi ojek online aja. Apa, Bang? Tadi kamu bilang kamu mau jadi tukang ojek. Nggak salah. Cari kerjaan di mana-mana sekarang ini susah. Udahlah, jadi ojek juga itu kerjaan halal kok. Ya, emang bener sih halal.
Kamu coba pikirin dong, kalau tiba-tiba teman aku lihat suami aku adalah tukang ojek. Aduh, iya bikin malu banget sih. Mau ditaruh di mana muka aku, Bang? Taruh aja di situ. Setuju nggak setuju? Udah, aku mau daftar ojek online. Nggak, aku tetap mau jadi. Aku mau daftar jadi ojek online. Udah. Ya. Abang, dengerin aku dulu. Kenapa sih nggak pernah mikirin istrinya? Ada kerjaan lain apa? Kamu tuh siapa? Mau ngapain kesini? Pergi! Pergi lagi. Dia udah gak ada. Akhirnya. Astaga. Dasar perempuan bermulut jahat. Kamu harus membayar mahal semua kata-kata yang sudah kamu ucapkan, Ella. Kok sekarang aku sering banget sih dapat ancaman kayak gini? Halo cantik. Siapa kalian? Jangan ganggu saya. Cantik, kami nggak akan gangguin kamu kok. Yang penting serahin tes kamu, oke? Udah sini cepetan serahin. Sudah. Mau kemana? Jangan berani sama perempuan ya. Lu mau kabur kan? Hah? Lu pergi nggak? Lu patahin tangan lo. Kamu nggak apa-apa? Tika kan? Dahlan? Kamu ngapain di sini malam-malam? Nungguin taksi. Tapi makasih ya kamu udah nolongin aku. Oh iya. Kamu sekarang ngojek? Soalnya aku habis di PHK. Aku cari rezeki aja dari ngojek. Ya udah kalau gitu aku anterin kamu pulang nih. Ya? Ayo. Ya. Ini ongkosnya. Nggak usah, Tik. Nggak usah. Ambil aja. Aku nggak mau pakai jasa kamu secara gratis. Gimana kalau kamu jadi ojek langganan aku aja? Iya, insya Allah aku mau. Biar aku nggak capek-capek nyari taksi kayak tadi. Kamu tinggal kabarin aku aja. Berarti mulai besok kamu udah mulai kerja ya? Nomor kamu masih yang sama kan? Masih kok, masih. Begitu, aku pamit aja. Kamu hati-hati ya. Ya, makasih ya, Tik. Ini hadiah buat kamu. Bagus banget. Makasih ya, Mas. Sulis, kamu tuh gak usah bangga ya dengan apa yang Nanang kasih sama kamu. Bisa aja ini semua dari hasil korupsi. Suami kamu ini adalah orang yang paling licik tuh. Dia itu berani ngorbanin temannya sendiri demi kepentingan dia sendiri. Jahat. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Aku ini tidak bersalah. Dahlan keluar dari kantor. Itu bukan salah aku. Tapi ini semua keputusan dari kantor. Alah, mana ada orang licik ngakuin ya. Mas. Udah, Mas. Kamu gak salah ladenin dia. Mendingan sekarang kita pergi dari sini. Jangan ketinggalan nih hasil korupsi ini. Bawa. Ya udah, pergi. Ella itu benar-benar keterlaluan ya. Udah, Mas. Sabar. Kita semua tahu kan sikap Ella kayak gitu. Tapi kali ini dia benar-benar keterlaluan. Kamu lihat, tadi masa dia bilang aku korupsi di depan umum? Kalau kamu gak bisa maklumin dia, paling gak kamu bisa ngertiin perasaannya Dahlan. Kamu tuh dari mana sih malam-malam baru pulang? Rencananya sih aku pengen refreshing. Tiba-tiba bete lihat satu pasangan itu si Sulis sama Nanang. Udahlah, kamu gak iri sama orang. Masa Sulis dikasih satu set perhiasan? Sedangkan kamu kapan ngasih aku kayak gitu? Uang hasil ngojek aku. Astaga, Mas. Ini masih kurang buat bayar arisan aku. Pokoknya aku gak mau tahu ya, malam ini kamu harus ngasih aku 1 juta. Banyak banget. Lah, ya emang segitu. Dapat uang dari mana aku 1 juta dalam 1 malam? Lala. Ya itu sih urusan kamu dong. Sekarang kamu pergi cari uang ya, biar aku bisa bayar arisan. Ella! Mana 1 juta dalam 1 malam? Belum ada orderan masuk juga.
Lapar lagi. Itu kan suaminya Ella. Mana sih sayang? Itu. Iya tuh. Tapi kan suaminya kerja di kantoran, Mas. Kayaknya dia lagi nunggu orderan deh sayang. Ini aku harus foto deh. Ini untuk jadi bahan pas besok Ella arisan. Ayo, Mas. Aku harus pinjam sama Tika, tapi aku nggak tahu lagi mau pinjam sama siapa. Gara-gara Ella nih semuanya. Assalamualaikum. Dahlan, Maaf ganggu kamu malam-malam. Sebenarnya aku nggak enak mau ngomongin ini sama kamu, Tik. Cuma nggak apa-apa. Ada apa ya? gini, Tik, aku boleh nggak kalau aku tidak merepotkan kamu? Aku mau pinjam 1 juta dulu sama kamu, Tik. Nanti kalau ada rezeki aku langsung balikin sama kamu kok. Tunggu sebentar ya. Ya Allah. Beneran deh, Tik. Nanti kalau aku ada rezeki aku langsung bayarin kamu kok, Tik. Nggak usah terlalu dipikirin ya. Makasih ya, Tik. Makasih sekali lagi, Tik. Ya ampun, ngetoknya kenceng banget. Siapa yang datang malam-malam gini? Gak ada siapa-siapa. Sebenarnya kamu tuh siapa sih? Tolong! Abang! Abang tolong aku, Abang! Hei! Ngapain kamu ngincar istri saya terus? Sebenarnya kamu tuh siapa sih? Ayolah, ayo pergi dari sini. Tolong aja kamu tadi cepet datang, Bang. Itu sering banget sama kamu. Mana aku tahu? Atau mungkin kamu itu pernah nyakitin hati seseorang atau bikin kesal seseorang kali? Perasaan enggak. Nggak ada juga yang perlu dirubah dari diri aku. Sekarang mana? Uang arisan aku. Wow. Aku tuh nggak peduli ya kamu dapat uangnya dari mana. Mentang-mentang habis dapat warisan segunung. Wah, boleh dong kami kecipratan uangnya. Aduh, kalian ini bisa aja. Udah, tenang-tenang. Ini makanan yang udah kalian pesan semuanya aku yang bayar. Ada Ella. Aku kira kamu gak bakal datang loh, Ella. Takutnya kan kamu gak sanggup lagi bayar arisan, malu lah. Maksud kamu apa ya? Apaan sih, Ella? Kamu kira aku nggak bisa bayar arisan gitu? Sensi banget deh. Oh ya guys, by the way, semalam aku jumpa suaminya Ella loh. Lagi nunggu penumpang di pangkalan ojek. Aku punya bukti fotonya. Aku share ke grup WhatsApp nih ya. Bener nih, itu kan suaminya Ella. Astaga, Ella. Jadi sekarang suami kamu ngojek. Bang, Sherlock lokasi kamu sekarang. Pokoknya aku harus nemuin Bang Dahlan sekarang juga. Apa sih? Aku udah bilang kamu harus berhenti jadi tukang ojek. Masih aja. Aku hidupin kamu itu gimana coba? Kamu juga harus tahu ya. Semua teman-teman aku tuh udah tahu kalau suami aku tukang ojek. Pokoknya aku nggak mau. Kamu tuh harus kerja kantoran. Titik. Ojek itu pekerjaan yang halal juga kok. Malu tuh nggak sih? Udahlah. Udah ya, Tik. Nyebelin banget sih jadi laki. Dahlan, aku tahu kamu lagi sedih banget. Gimana kalau kamu tenangin pikiran kamu dulu, nanti aku bikinin kamu kopi. Maaf ya, aku bikinin kamu kopi dulu ya. Aku kaget banget lihat sikap istri kamu tadi. Dia kayak kurang menghargai kamu. Dia selalu merasa kekurangan apa yang aku kasih. Ya mau gimana lagi, Tik. Padahal aku udah bilang sama dia supaya lebih menghargai aku sebagai suaminya. Kamu yang sabar ya. Oh ya, gimana kalau kamu coba ngelamar kerja di perusahaan aku kerja? Boleh dong, boleh banget, Tik. Nanti kalau ada lowongan aku kasih tau kamu ya. Ya, makasih ya. Udah cukup ya si Iis ngehina aku. Pokoknya aku harus minta sama abang harus berhenti jadi tukang ojek.
Dan aku nggak bisa tinggal diem aja. Sini, aku mau ngomong sama kamu. Kamu berhenti jadi tukang ojek. Aku nggak mau malu. Aku nggak mau didikte sama kamu. Aku tuh suami kamu. Udah cukup ya. Aku nggak mau dengerin semua omongan kamu. Emangnya ada hubungan apa kamu sama dia? Dia tuh teman sekolah aku dari dulu. Dan dia juga langganan ojek aku. Oke, aku kasih kamu waktu 1 bulan ya. Kalau dalam 1 bulan kamu belum mendapat kerjaan lain, aku mau pisah sama kamu. Ella jaga omongan kamu ya. Ella. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, Tik. Astagfirullahaladzim. Iya, aku bisa antar kamu. Ya, aku siap-siap dulu. Siapa sih malam-malam telepon? Itu tadi Tika minta dia ke rumah sakit. Dia lagi sakit. Bilang aja kalian pengen janjian berdua kan di luar kan? Hah? Dia tuh lagi sakit, Ella. Udah ngomong aja sama aku, dia tuh sebenarnya siapa sih? Udahlah, aku lagi malas berdebat ya sama kamu ya. Ngapain dia minta bantuan sama kamu? Kamu kok dia peduli banget sama dia? Dia tuh lagi minta tolong sama aku. Ya, tapi istri kamu tuh gak ngizinin kamu pergi loh, Mas. Dengerin aku dulu. Dengerin aku dulu. Tunggu. Dasar ya, perempuan pengganggu suami orang. Ngapain malam-malam kamu manggil suami aku kesini, hah? Kamu ngeliat kondisinya dia lagi sakit. Gak tau dia. Ella, apaan sih kamu, Ella? Kamu sekarang pulang sama aku. Aku nggak mau pulang sama kamu. Jangan, aku ini istri kamu, masa kamu gak dengerin sih? Jadi gimana, Dok, kondisi dari teman saya? Mbak Tika sudah tidak apa-apa. Untung saja Mbak Tika cepat dibawa ke sini. Tapi Mbak Tika tetap harus rawat inap sampai kondisinya stabil. Cepat sehat ya. Dahlan, makasih ya. Kamu udah mau anterin aku. Sama-sama. Penting kamu jaga kesehatan aja sekarang ya. Sebaiknya kamu segera pulang. Ya, aku masih belum bisa ketemu sama Ella. Takutnya tuh dia masih emosian. Jelasin ke istri kamu. Kayaknya kalau untuk pulang aku masih belum bisa deh, Teh. Boleh nggak, Teh, kalau aku di sini dulu? Itu pun kalau kamu nggak keberatan. Ngapain kamu ngikutin aku terus? Siapa kamu? Aduh, aku capek banget. Udah gak kuat. Orang itu udah gak ada. Pergi! Lepas! Ngapain kamu di sini? Pergi! 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 Tolong! Buka! Kok dikunci sih? Oh, jangan-jangan dia keluar ya? Aku harus cari dia nih. Ella pakai kabur-kaburan segala sih dari rumah. Ya Allah, Ella kemana sih? Gimana caranya aku keluar dari sini? Kenapa bisa ada di sini tasnya, Ella? Jangan-jangan dia lagi ada masalah. Lapar banget lagi perut aku. Assalamualaikum. Ella datang ke sini nggak? Kamu kan suaminya. Masa kamu nggak tahu di mana istri kamu? Gak ada itu Ella datang. Semalam saya ada urusan, tapi pas saya pulang tadi, Ella udah nggak ada. Terus saya nemuin tasnya ini di jalan. Udahlah, Dahlan. Lagian kamu ngapain sih masih nyari-nyari istri yang mulut pedas kayak gitu? Nanti juga kamu bakal dapet yang lebih baik dari dia. Istri kamu itu sekarang lagi kena batunya karena mulutnya yang terlalu pedas. Iya, bisa jadi. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa kok. Permisi, assalamualaikum. Aku lapar. Roti apa sih ya? Kok isinya cabai semua? Enggak mungkin aku makan itu.
banget. Assalamualaikum. Mana lapar lagi. Kalian lihat Ella nggak? Soalnya Ella lagi nggak ada di rumah. Kok bisa sih kamu hilang kontak dari dia? Kemarin kami sempat berantem dan aku marah sama dia dan aku tinggalin dia di rumah. Aku keluar, tapi pas aku balik dia udah nggak ada dan aku cuma ketemu tasnya di jalan. Mas, ayo kita bantu cari Ella. Enggak, aku nggak mau. Kamu lupa ya, apa yang sudah dilakukan Ella sama keluarga kita? Mas, udahlah lupain dulu masalah itu. Yang penting sekarang kita bantu Dahlan untuk cari Ella. Kasihan dia. Dahlan, gue nggak mau bantu lu. Dan menurut gue ya, lebih baik lu lupain istri lu itu Ella. Gak apa-apa kok kalau kalian nggak bisa bantu. Tapi tolong jaga ucapannya. Tapi gimana ya, lapar banget aku. Dahlan, Kamu udah boleh pulang? kamu kok kayaknya kalut banget? Ella hilang. Ya Allah, Aku udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. kamu naik taksi aku aja. Nggak, Kita cari bareng-bareng yuk. nggak usah. Nanti ngerepotin kamu. Gak apa-apa, kasihan juga kan Ellanya. Yuk. Aduh, perut aku pening banget. Aku butuh minum. Gimana minum? Minum keluar dong, kan? Siapa itu? Kok dia pakai kostum kayak gitu? Apa itu Mas Nanang ya? Dia mau kemana ya? Siapa ya orang bertopeng itu? Kamu siapa? Ya Allah, Ella. Ternyata dia disekap di sini. Aku harus kasih tahu Dahlan. Aku udah tahu di mana Ella sekarang. Kamu tahu di mana Ella sekarang? Aku share lo ke kamu ya. Kamu harus kerja ke sini nih. Iya, aku kesana sekarang. Tenggorokan aku perih. Aku mohon tolongin aku. Kenapa kamu setega ini sama aku? Sebenarnya kamu tuh siapa? Aku mohon keluarin aku dari sini. Tolong. Ella ada di dalam. Tapi pintunya kayak dikunci deh. Biar aku dulu. Bang Dahlan, nolongin aku, Bang. Ella? Siapa? Kamu tega nyakitin istri saya? Hah? Mas Nanang, Berani nyakitin istri saya? kenapa kamu lakuin ini ke Ella? Aku bener-bener gak nyangka Mas sama kamu. Apa salah dia sama kamu? Hah? Apa salah dia sama kamu? Gue dendam sama istri. Istri lu selalu ngata-ngatain istri gue kalau nggak bisa hamil.
belum seberapa dengan apa yang sudah dia lakuin sama gua. Kalau itu bukan caranya, ini bukan caranya. Lo bisa ngomong baik-baik. Lo bisa minta Ella supaya nggak mengulanginya lagi dan bikin perjanjian. Aduh, abang perut aku sakit banget. Tolongin aku. Sabar ya sayang. Sabar. Sebentar lagi dokter kesini bawa obat kau buat kamu ya. Aku sakit banget. Iya. Panggil dokternya cepetan panggil. Permisi Pak, ini diminum dulu obatnya buat Ibu. Iya. Ayo minum dulu obatnya. Ini. Ayo dong. Aduh, mau nolong ya, aku sakit. Permisi. Dok, katanya nggak bisa nolongnya dok. Sebaiknya Ibu Ella dirawat inap dulu ya Pak. Baik dok. Baik kalau gitu saya tinggal dulu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, Bapak boleh panggil saya. Iya dok. Sabar sayang. Ini coba dulu diminum obatnya ya. Mau bisa nggak? Kamu jangan maksain aku dong. Kamu ngapain di sini? Sabar. Udah pergi sana. Aku izin pulang ya. Kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan ya. Iya, makasih ya. Semoga istri kamu cepat sembuh. Siapa sih? Dia sakit banget di sini. Ngapain coba dia? Dengarin penjelasan aku. Aku ngelakuin semua ini demi kamu. Tindakan yang kamu lakukan itu kriminal namanya. Aku nggak minta kamu ngelakuin hal sejauh itu. Aku ngelakuin semua ini karena aku nggak rela kamu disakitin sama dia, kamu dihina sama dia. Kamu itu istri aku. Kamu nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu. Udah berhari-hari ya kamu minum obat dari dokter kamu nggak sembuh-sembuh. Terus aku harus kayak gimana? Kamu harus minta maaf sama orang-orang yang telah kamu sakiti hatinya. Mungkin dengan cara ini Allah akan memberikan kamu kesembuhan. Iya bang. Aku mau ikutin saran kamu. Aku mau minta maaf sama mereka semua. Anterin aku untuk ketemu sama mereka. Iya, aku temenin kamu kok. Aku mau sembuh. Sakit banget bang. Yes, maafin aku ya. Selama ini aku sadar aku selalu nyakitin kalian. Aku mohon, tolong maafin aku. Kami tidak akan memaafkan kamu. Nah, coba kamu lihat deh kondisi istri saya. Ella ini sudah sangat-sangat menderita. Obat yang diberikan sama dokter juga sudah tidak membuat dia sembuh. Mungkin dengan kamu atau Sulis itu memaafkan dia, Allah akan meridhoi dan memaafkan dan menyembuhkan kondisinya Ella. Kita juga bukan orang baik yang lepas dari kesalahan. Sekarang kita harus bisa memaafkan kehilangan Ella. Kasihan Ella. Baiklah. Tapi kami minta, tolong jangan diulangin lagi. Iya, aku janji. Res, makasih ya. Pernah sadar, biarkan ku sakit. Ya, ada apa ya? Ella mau ngomong. Bibir kamu kenapa jeding gitu lah? Najab deh syukurin. Kebanyakan nyinyir sih. Ini memang hukuman aku. Bagus deh kalau kamu nyadar. Tujuan aku kesini, aku mau minta maaf karena selama ini aku udah ngehina kalian berdua. Hah? Kamu serius mau minta maaf lah? Aku banyak salah sama kalian. Gak lagi bercanda kan lah? Ella tuh sudah mendapatkan teguran dari Allah. Dan kedatangan kami ke sini ingin meminta maaf sama kalian atas semua perbuatan yang salah dari Ella. Kami mohon tolong dimaafkan. Ella, kami udah memaafkan kamu. Sekarang kita anggap semuanya udah selesai, gak ada terjadi apa-apa lagi. Kamu fokus sama kesembuhan kamu ya, Ella. Makasih ya, Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, hamba bertobat atas semua perbuatan buruk hamba. Hamba benar-benar minta ampun ya Allah. Hamba janji, hamba tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Terimalah tobat hamba ya Allah. Bimbing hamba agar menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apapun doa yang kamu ucapkan dalam hati kamu tadi, insya Allah Allah akan mendengarkan. Makasih ya. Abang selalu semangatin aku.
Alhamdulillah, sekarang luka di mulut, tenggorokan, dan lambung Bu Ella sudah sembuh. Dan kondisi Bu Ella perlahan sudah membaik. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang ada di sini, kami berdua mengundang kalian ke sini karena kami berdua ingin mengucap syukur atas doa bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik yang ada di sini. Alhamdulillah, berkat doa kalian, sekarang istri saya hamil dan mengandung anak kami yang pertama. Alhamdulillah. Kami ingin membagikan sedikit rezeki buat kalian. Ini buat kamu, ini buat kamu nih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku seneng banget. Ternyata kamu bisa hamil. Kamu sebenarnya punya anak. Alhamdulillah Ella, ini juga berkat doa kamu. Aku juga seneng banget ngeliat kamu sekarang udah sembuh. Aku mau bersedekah juga sama mereka, boleh nggak? Ya boleh lah, boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami juga mau bersedekah. Tolong diterima ya. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang aku yakin kalau Ella itu udah benar-benar berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bawa surat dari kantor. Ada panggilan kerja dari perusahaan buat kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Aku diterima di perusahaan kamu. Iya. Terima kasih ini berkat doa kamu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Tik. Terima kasih banyak ya. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Gak apa-apa kok Ella, aku ngerti banget. Sekarang aku juga ikut senang karena kalian makin harmonis. Makasih ya, Tik. Ini semua juga bantuan dari kamu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Aku memang pernah terjerumus ke dalam sebuah dosa. Dosa yang membuat Tuhan akhirnya menegurku dengan caranya. Dan aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertobat. Terima kasih ya Allah.